Ya, baiklah Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi Malam Pak. wabarakatuh. Malam Pak. Ya, kita lanjutkan kembali Bapak Ibu pertemuan kita. Ya, pada pertemuan sebelumnya sudah kita membahas ya bagaimana yang dikatakan dengan accounting cycle tersebut gitu ya. Jadi review dari pertemuan sebelumnya, accounting cycle itu terdiri dari gitu ya, mulai daripada transaksi ya, kemudian juga input jurnal. Jadi input jurnal, lalu posting ya, posting ke general ledger ya. Dari posting ke general ledger menyajikan yang namanya trial balance ya, neraca saldo. Ya, dari trial balance lalu nantinya menyajikan worksheet ya. Di dalam worksheet itu ada proses adjustment, dan dari worksheet nantinya ada melahirkan prepare financial statement ya, menyajikan laporan keuangan. Dari laporan keuangan nantinya akan ada closing entries gitu ya, jurnal penutup. Kemudian dari closing entries itu nantinya akan melahirkan posting lagi gitu ya ke general ledger. Setelah itu menghasilkan yang namanya ya trial balance after closing entries ya. Lalu dari trial balance after closing entries tersebut gitu ya, itu ada menimbulkan ya misalnya correction entries jika diperlukan, maka harus ada lagi melahirkan trial balance ya, yang disebut dengan trial balance after correcting entries ya. Nah, itulah sekilas dari proses penyajian laporan keuangan. Nah, sekarang kita lihat adalah accounting for merchandise operation. Ya, artinya di sini adalah akuntansi untuk operasi perusahaan dagang gitu ya. Nah, jadi merchandise operation, perusahaan dagang. Jadi karakteristik dari perusahaan dagang itu berbeda gitu kan dengan perusahaan lain. Ya, misalnya perusahaan jasa gitu kan, atau perusahaan yang bukan jasa dan dagang. Misalnya apa? Perusahaan manufaktur, pengolahan. Nah, itu karakteristik akuntansinya juga berbeda gitu ya. Nah, jadi sekarang kita bahas adalah karakteristik perusahaan dagang ya, akuntansi perusahaan dagang. Apa sih bedanya perusahaan dagang itu dengan jasa gitu ya? Apa sih bedanya perusahaan dagang itu dengan manufaktur? Nanti akan kita lihat Bapak Ibu. Jadi di sini kita akan menggambarkan terlebih dahulu gitu ya, sistem operasi dari perusahaan dagang ya. Dan yang paling uniknya adalah perusahaan dagang itu memiliki apa yang disebut dengan persediaan barang dagangan ya, atau disebut dengan merchandise inventory gitu ya. Merchandise inventory itu punya sistem sendiri ya, bagaimana menilainya ya dan bagaimana mencatatnya ya. Maka nantinya akan ada inventory system. Nah, ini yang membedakan antara dagang dengan non dagang ya. Akuntansinya, dari sisi akuntansinya kita pandang ya. Nah, ini beberapa karakteristik perusahaan dagang ya Bapak Ibu. Di antaranya ya Testo atau juga Carrefour ya, atau juga Corporate Express gitu ya, wholesaler ya. Jadi di sini karakteristik dari perusahaan dagang itu adanya penjualan barang dagangan yang berasal dari mana? Dari pedagang besar ya, wholesaler ke retailer. Ya, dari retailer lalu ke consumer. Nah, disinilah karakteristik dari perusahaan dagang. Jadi dia adanya penjualan kembali ya, membeli dan juga menjual barang dagangan, buy and sell. Jadi tidak ada jual jasa, ya, tidak ada memproduksi. Ya, jadi karakteristiknya adalah buy and sell. Buy and sell antara wholesaler, retailer sampai pada consumer. Nah, ini karakteristik utamanya. Nah, revenue yang dihasilkan namanya disebut dengan sales revenue ya, atau disebut dengan sales. Nah, bahasa internasionalnya ini ya kita pandang ya, sales revenue dan juga sales ya. Nah, jadi model pendapatannya diukur ya dari ya sales revenue, pendapatan penjualan dikurangi dengan harga pokok penjualan, gross cost of goods sold gitu ya, harga pokok penjualan itu menghasilkan apa yang dikatakan dengan gross profit, laba kotor gitu ya. Lantas dari laba kotor itu akan menghasilkan
dikurangkan ya dengan beban operasi ya. Dari beban operasi itu akan menghasilkan apa yang disebut dengan net income atau juga net loss. Nah, inilah karakteristik pendapatan yang dihasilkan dari perusahaan dagang. Nah, jadi di sini yang uniknya ada namanya cost of goods sold. Nah, cost of goods sold itu COGS gitu ya. COGS istilahnya ya. Jadi COGS itu adalah total cost ya dari merchandise sold. Ya, jadi total biaya dari penjualan barang dagangan dalam satu periode. Nah, itu disebut dengan cost of goods sold. COGS ya. Nah, dari siklus dari operasi perusahaan dagang ini yang uniknya gitu ya. Ya, bagaimana pendapatan itu diterima gitu ya. Pendapatan itu diterima menghasilkan uang kas karena apa? Ya, karena adanya apa gitu ya? Karena adanya penjualan barang dagangan gitu ya. Dari penjualan barang dagangan itu akan menimbulkan piutang gitu kan. Dari piutang ditagih menjadi kas gitu ya. Nah, jadi ini. Sedangkan jasa tidak gitu ya. Tidak ada dalam hal ini buy inventory ya kan. Tetapi adalah perform service ya, atau dari perform service itu akan menghasilkan receipt cash. Nah, inilah siklusnya yang berbeda antara dagang dengan jasa, Bapak Ibu ya. Nah, jadi aliran biayanya, aliran biaya dari perusahaan dagang ya, itu diukur dalam hal ini adalah persediaan barang dagangan awal, ya, kemudian juga harga pokok pembelian, ya, cost of good purchase, kemudian persediaan akhir, ya, lalu disebut dengan cost of goods sold. Nah, jadi inilah elemen ya dari flow of cost. Jadi perusahaan secara berkala itu akan menilai dari inventorinya. Nah, maka sistem penilaiannya nantinya gitu ya, itu ada yang dikatakan dengan sistem perpetual method dan juga periodical method ya, atau juga perpetual inventory system atau juga periodical inventory system dalam penilaian persediaannya. Nah, jadi ingat di sini itu adalah apa ya, sistem penilaian persediaan perdagangan. Nah, jadi dalam sistem perpetual di sini gitu ya, bahwasanya catatan biaya-biaya yang terkait dengan pembelian persediaan barang dagangan dirangkum menjadi satu. Itulah disebut dengan record ya, ciri dari perpetual system. Dan juga catatan-catatan dari persediaan yang ada di tangan dari setiap itemnya. Dan juga perusahaan akan menghasilkan apa yang disebut dengan harga pokok penjualan barang dagangan setiap waktu, setiap penjualan yang terjadi. Nah, itu ciri dari perpetual system. Jadi jual satu akan ditanya berapa nilai jualnya dan juga berapa berapa harga pokoknya. Nah, jadi di sini itu dikatakan dengan perpetual system. Nah, sedangkan periodical system gitu ya, itu ciri khasnya gitu ya, tidak ada ya, does not ya, tidak ada catatan atas perhitungan ya nilai barang dagangan di tangan. Nah, jadi tidak ada itu gitu ya. Sedangkan dari perpetual system itu ada gitu ya. Jadi dapat diketahui ya setiap waktu. Nah, ciri khas dari periodic system gitu ya, itu harga pokoknya akan ada dihitung ya pada satu periode tertentu. Ya, determined by count gitu ya. Jadi harga pokok itu akan ditentukan seiring dengan adanya misalnya cost of name. Ya, artinya ada inspeksi fisik gitu ya. Apakah inspeksinya dari kepala gudang ya, apakah inspeksinya dari kantor cabang atau juga dari kantor pusat. Nah, jadi dalam satu waktu ada perhitungan. Nah, dari inspeksi itulah nantinya akan menghasilkan harga pokok gitu ya. Jadi kalkulasi dari sistem periodik di situ ya, itu ada 6 persediaan barang dagangan awal, beginning inventory, ditambah nilai pembelian, maka penjumlahannya disebut dengan barang yang siap dijual. Ya, good available for sale. Lalu barang yang siap dijual dikurangi dengan ending inventory, maka itulah disebut dengan harga pokok
penjualan barang dagangan. Ya. Nah itu dikatakan dengan sistem periodik. Ya. Baik. Nah di sini ada keuntungan dari perpetual system. Ya. Jadi perpetual system inilah dikatakan dengan sistem tradisional. Ya. Jadi perhitungan dari kuantitas, ya persediaan barang dagangan itu disajikan with high unit value, ya berdasarkan pada unit nilai tertinggi, dan nilai kuantitas yang dihasilkan atau juga nilai harga pokok inventory yang dihasilkan itu update ya setiap waktu, dengan inilah ciri dari perpetual, ya. Jadi kalau kita ingin mengetahui berapa sih harga pokok tanggal 5 gitu kan, maka sistem pencatatannya adalah sistem perpetual yang diinginkan, ya. Tapi kalau misalkan ingin mengetahui misalnya kan kebijakan pencatatan akuntansi barang dagangan oleh perusahaan, gitu ya, dengan metode periodikal, gitu ya, maka kalau kita ingin mengetahui berapa satuan harganya atau juga nilai kuantitasnya, maka menunggu inspeksi, gitu ya, menunggu stock of name baru dapat diketahui. Nah, itu bedanya. Sedangkan perpetual tidak, gitu ya, setiap saat. Dan dengan kata lain, ya, sistem perpetual ini memudahkan, ya, artinya dari sisi pengendalian barang dagangan, gitu ya. Nah, di sini gitu ya, lebih memadai dibanding dengan sistem periodik. Ya, jadi lebih mudah mengontrol kuantitas, ya, lebih mudah mengontrol unit, ya. Kalau misalnya perusahaan itu menerapkan perpetual system dibanding dengan periodical system, karena periodical system hanya pada periode-periode tertentu, gitu ya. Setelah adanya inspeksi fisik, gitu ya, mendadak atau juga stock of name, gitu ya, baru dapat ditentukan nilai persediaannya, gitu ya. Jadi di situ apakah dia perpetual system, gitu ya, atau juga periodical system, itu adalah sistem pencatatan, gitu ya. Nah, kita lihat di sini. Nah, ini ada yang harus diselesaikan, gitu ya. Nah, ini apakah dia benar atau salah sebagai dari sebuah pernyataan, gitu ya. Ya, di primary source, ya, revenue for merchandising company result from the performing service for the customer. Nah, jadi ditanyanya apakah pendapatan utama dari perusahaan barang dagangan itu berasal daripada jasa? Salah atau benar? Ya, tentu saja salah, ya. Performing service not. Ya, jadi merchandising company itu adalah sell or buy, ya, sell or buy of goods. Nah, jadi penjualan atau juga pembelian barang dagangan, bukanlah performing service, ya. Jadi salah ini, false, ya. Kemudian juga siklus operasi dari perusahaan jasa itu biasanya lebih ringkas, ya, dibanding dengan perusahaan dagang. Jawabnya benar atau salah? Benar, Pak. Benar, ya. True. Oke. Kemudian juga sales revenue, ya. Ya, sales revenue ya dikurangkan dengan harga pokok, maka akan dapat menghasilkan gross profit. Benar atau salah? Artinya rumus laba kotor, dari mana rumus laba kotor? Sales dikurangi cost of goods sold, ya. Berarti benar atau salah? Benar, Pak. Benar, ya. Oke. Kemudian nilai persediaan akhir, ya kan, ditambah barang yang siap dijual itu sama dengan apa? Ya, cost of good available for sale. Benar atau salah? Ini rumusnya tadi, kan? Rumusnya ini. Nah, ini. Beginning inventory apa ya? Ya, beginning inventory ditambah purchase itulah disebut dengan good available for sale. Atau ending inventory ditambah dengan cost of good purchase itu disebut dengan cost of good available for sale. Benar atau salah? Oh, salah.
Nilai presiden akhir ditentukan dari Presiden awal. presiden barang dagangan awal ya, salah ya. Nah, jadi bukanlah apa ya, presiden akhir. Ya, berikutnya record purchase under perpetual system. Ya, bagaimana sih sistem pencatatan perpetual itu? Nah, jadi di situ sistem pencatatan perpetual gitu ya, terutama dari pencatatan pembeliannya gitu ya, itu bisa menggunakan cash atau juga bisa menggunakan kredit ya. Jadi lazim memang bisnis ya cash atau kredit gitu ya. Normalnya catatan itu diterima dari si penjual. Ya, kemudian purchase invoice. Ya, invoice pembelian. Dari setiap kegiatan pembelian ya apa ya punya purchase invoice. Nah, jadi purchase invoice itu per item dari purchase. Nah, jadi kalau misalkan kalau mau mengaudit apa ya sistem pembelian perusahaan, maka yang dikumpulkan adalah buktinya berupa ya, purchase invoice. Nah, itu ya. Nah, jadi purchase invoice itu seperti ini bentuknya. Jadi cirinya ada nomornya, ya, nomor invoice, ya, kemudian nama perusahaan, ya, kemudian ini ada dijual kepada siapa. Ya, jadi perusahaan menjual kepada si A, perusahaan A, kemudian alamatnya, ya kan, kemudian apa ya, keterangan karena jenis dari barang yang dijual, barang yang dibeli apa, item nama, nomor item, kode barang misalnya, kemudian deskripsi barang, ya kemudian juga berapa kuantitas yang dibeli, ya kemudian berapa harga satuan yang dibeli, berapa total harga pembelian dari item dengan kode barang atau nomor katalog, ya ini. Item barang yang kedua dengan kode barang ini, ya nama barang ini, kuantitasnya, ya dan juga unit harganya dan juga totalnya. Jadi seluruh nilai pembeliannya ya sebesar ini. Nah, ini dikatakan dengan purchase invoice. Salah satu faktur gitu ya, faktur pembelian yang mendukung dari apa ya? Sistem pembelian. Bapak Ibu ya. Nah, ini diilustrasikan ya bahwasanya Sauk Stereo, jadi Sauk Stereo sebagai pembeli, ya kan, dan menggunakan purchase invoice ini, ya, untuk menagihkan ya sales invoice kepada PW Audio, ya, PW Audio ini sebagai seller ya si penjual, ya, sementara pembelian si pembelinya Sauk Stereo ya. Maka sajikanlah jurnal yang dibutuhkan untuk invoice dari purchase ini. Nah, apa jurnalnya? Kalau misalnya ini sistemnya adalah apa tadi, gitu ya, perpetual. Apa jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah ya inventory di debit, kreditnya account payable. Ya, karena asumsinya keluar faktur udah terutang. Ya, konsekuensi dari accrual base, ya. Kita nggak tahu ini apakah keluar faktur ini besok dibayar, gitu ya, atau siang ini dibayar. Gitu. Nah, jadi menunjukkan ya, catatannya jurnal yang dibutuhkan adalah bertambahnya persediaan dan juga bertambahnya utang. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi. Nah itu ya untuk transaksinya. Nah kemudian ada ongkos angkut. Nah jadi pre-cost. Jadi ongkos angkutnya dengan dua metode. Apakah dia metode FOB shipping point dan juga FOB destination. Jadi dalam hal ini FOB shipping point di mana tanggung jawab penjual sampai kapan? Ya. Nah, si penjual itu kalau FOB shipping point ya ketika sudah di apa ya armadanya, ya, jadi lepas tanggung jawabnya si seller. Berarti udah naik di truk, maka itu adalah tanggung jawabnya si buyer, pembeli. Nah, tetapi kalau dia FOB destination, gitu ya, tanggung jawab si penjual sampai di depan gerbang ya, atau di depan pintu si pembeli barang dagangan. Jadi selama di jalan gitu ya, itu tanggung jawabnya si seller gitu ya. Misalnya truk Pertamina gitu kan. Ya SPBU gitu ya. Jadi FOB apa itu? Kalau misalnya
SPBU order minyak misalnya. Apakah FOB shipping point atau FOB destination? Kalau misalnya FOB destination. FOB destination ya. FOB destination ya. Jadi truk tangki itu ya di tangki itu barang milik siapa? Milik Pertamina atau milik SPBU? Ya misalnya kan sebuah SPBU di Gunung Tua gitu kan. Order minyak BBM berupa Pertamax ke Pertamina Belawan, Pertamina Yosudarso, gitu kan. Di tengah jalan ya barangnya truk tangkinya sampai kisaran, gitu ya. Nah itu apakah FOB shipping point atau FOB destination misalnya? Destination, Pak. Ya kalau saya cenderungnya itu adalah FOB destination, gitu ya. Karena ya kalau misalkan kalau misalnya haknya SPBU kapan gitu ya? Haknya SPBU ketika masuk penimbunan SPBU atau penyimpanan dari SPBU yang bersangkutan. Disitulah haknya dari SPBU. Jadi selama di jalan ya itu adalah tanggung jawabnya Pertamina. Ya. Nah ini karakteristiknya dari freight cost, Bapak Ibu. Kira-kira ada yang mau kita diskusikan di sini? Karena ini berperan juga ya pada sistem logistik perusahaan. Ya. Artinya sangat menentukan besarnya harga pokok. Ya, seandainya misalnya tanggung jawab supir, biaya makan minumnya, biaya ngopinya, ya. Nah itu kalau misalnya FOB shipping point dan FOB destination tentu saja berbeda, gitu kan? Ya berbeda dia, gitu ya. Artinya nggak mungkin supir itu dari Medan ke Gunung Tua, gitu kan? Nggak berhenti. Ya minimal dia berhenti makan, gitu ya, atau istirahat. Nah itu selama itu berarti biaya tersebut ya dialokasikan kemana? Ya tentu saja ke biaya pengiriman, gitu ya. Jadi biaya pengiriman siapa yang tanggung? Apakah si penjual, apakah si pembeli? Nah itu. Nah ini contohnya lagi. Diasumsikan dikirimkan barang tanggal 6 pada South Stereo ya sebesar 150 dan biaya angkutnya sebesar 150. Jurnal kan lah. Ya, maka jurnalnya adalah ya biaya angkutnya ya menambahkan nilai persediaan ya, ditambahkan nilai persediaan dan kasnya 150. Nah itu. Nah, seandainya biaya angkut itu dianggap sebagai beban, gitu ya. Artinya kalau dianggap sebagai beban ya bukan nilai persediaan, gitu ya. Jadi dianggap sebagai delivery expense. Ya, sementara ini inventory. Ya, ini posnya di neraca, sedangkan ini posnya di laba rugi. Ya. Nah, ini perlakuan dari freight cost ya, ongkos kirim. Nah, jadi ongkos kirim yang dibebankan ke produk dan ongkos kirim yang ditimbulkan sebagai biaya ya atau juga beban ya, beban pengiriman. Kira-kira dari jurnal ini ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? 17. Pak, mungkin sedikit dari saya, Pak. Iya, Pak. Ini kalau freight cost-nya kan terpisah, Pak, dari harga jual ya, Pak ya. Ya. Kalau misalkan freight cost-nya include, Pak, di harga penjualan, Pak, di invoice itu, Pak, seperti apa, Pak, jurnalnya, Pak? Ya, kalau dia termasuk include ya inventory, berarti kan dibebankan ke nilai persediaan. Nilai persediaannya makin besar. Harga kan nilai persediaan itu pembelian ditambah ongkos angkut jadinya. Ya, sementara kalau dia delivery expense ya pembelian saja, purchase. Ya tidak ada ongkos angkut. Nah, jadi dia dialokasikan ke nilai persediaan. Nah, itu dia. Bedanya ini dibebankan ya, ini ditotalkan di persediaan. Jadi harga persediaannya udah masuk ongkos angkut. Sedangkan ini harga persediaannya tidak masuk ongkos angkut. Nah, itu dia. Baik, Pak. Kalau ada case seperti ini gimana?
Pak Iskandar. Ya, Misalkan dampaknya nih, Pak, kepada harga jual, ya, Pak ya. Ya, oh, dampaknya harga kepada jual. harga jual. Jadi kalau harga jualnya nilai persediaannya apa ya, nilai persediaannya sudah masuk ongkos kirim ya. Kalau misalnya kita pesan dari apa ya, kalau sekarang kan sudah banyak sistemnya COD katanya. Cash Nah on sebenarnya delivery. COD itu ya cash on delivery, ya itu udah masuk ongkos angkut gitu ya. Betul, Pak. Artinya ya kita nggak mau pusing ya, barang datang bayar ya, sedang ongkos kirim misalnya. Ya dampaknya ke harga jualnya ya, harga jualnya makin tinggi otomatis. Sebenarnya sih sama aja ya, kalau menurut saya sama aja. Baik, Pak. Karena otomatis ongkos angkut itu akan ditanggung oleh pembeli. Di sini menjadi beban, ya otomatis harga jual akan tinggi juga. Ya di sini dibebankan ke nilai stok, gitu kan. Sama-sama kan dibayar oleh si pelanggan ya atas ongkos angkut tersebut. Ya. Tetap pelanggan yang nanggung dengan kata lain, tidak mungkin penjual. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Nah, kemudian dalam presiden apa ya, dalam perusahaan dagang itu lazim juga ada yang dikatakan dengan purchase return dan juga purchase allowance. Artinya barang retur, ya barang retur istilahnya, dan juga penyisihan pembelian. Ya, jadi barang retur dan barang yang penyisihan itu disebabkan karena apa? Ya karena misalnya pecah ya, atau juga di luar spek yang di order atau juga tidak sesuai dengan spek. Nah, hingga menimbulkan apa yang disebut dengan purchase return dan juga purchase allowance. Sudah pasti purchase return dan purchase allowance ini mengurangi nilai sales ya dan mengurangi nilai revenue. Nah, itu ya Bapak Ibu. Jadi purchase return kontra dari sales dan purchase allowance kontra dari sales. Nah, kasusnya diasumsikan stok stereo mengembalikan barang dagangan ya sehingga menimbulkan apa yang dikatakan dengan retur barang dagangan 300 kepada PW Studio Supply tanggal 8 Mei. Maka dampaknya bagaimana? Ya, artinya tadi keluarlah purchase order gitu ya. Purchase order. Maka purchase order itu jurnal lazimnya sebagai utang gitu kan. Maka tadi menimbulkan hutang gitu kan. Maka ketika ada pengembalian maka utangnya berkurang. Nah, maka utang berkurang saldonya di debit gitu ya. Dan kreditnya adalah barang dagangannya juga berkurang. Nah, ini jurnalnya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau didiskusikan di purchase return. Nah, dampaknya utang berkurang ya persediaan berkurang karena barang dikembalikan ya, kepada si penjual. Saya tidak mau misalnya karena barangnya di luar saya gitu ya, di luar ekspektasi saya untuk menganggap bahwa saja barang itu baik. Ya, berarti return terjadi. Nih. Nah, ada pertanyaan. Dalam sistem perpetual ya, itu ada barang yang retur disebabkan karena defektif ya, defektif merchandise. Ya kan, defektif merchandise. Maka masuk ke mana itu? Yang A, yang B, yang C atau yang D? Silakan Bapak Ibu, raise hand. Jadi udah jelas ya, ini namanya defektif ya. Yang B, Pak. Ya, itu ya. Yang D. Jadi mengurangi dia nilai stoknya. Ya. Nah, kemudian ada juga purchase discount. Nah, jadi selain dari selain dari purchase return, ya, purchase allowance, ya, ini semuanya masuk di closing entries ya Bapak Ibu ya. Jadi masuk di closing entries dari kontra dari sales gitu ya. Artinya kalau dia sales itu saldo normalnya kredit gitu kan, maka purchase return itu saldo normalnya di debit. Ketika di closing letaknya di kredit. Ya, gitu ya. Purchase allowance gitu juga. Jadi
kontra dari sales. Sales itu saldo normalnya di kredit, maka purchase allowance itu saldo normalnya di debit. Ya, ketika di closing letaknya di kredit. Nah, begitu juga purchase discount, ya, diskon penjualan. Jadi diskon penjualan itu adalah credit term, ya, periode kredit yang diberikan tenggang waktu, ya, dalam diberikan apa ya, kriteria atau juga syarat, ya, syarat untuk pembelian, maka ada potongan, ya. Jadi salah satu syaratnya ya berupa potongan pembelian, ya. Jadi kalau kita beli dikasih potongan, maka namanya purchase discount. Jadi keuntungannya ya harus dimanfaatkan, ya, sebenarnya. Setiap terjadinya order itu pasti kalau ada peluang untuk purchase discount, ya, sebagai sebuah kebijakan bagi perusahaan. Ada yang menganggap purchase discount itu harus ada. Ya, kalau misalkan tidak ada merugikan perusahaan. Ya, makanya kalau ada menguntungkan perusahaan. Jadi purchase save money dianggap, ya, bisa menghemat. Dan juga si penjual, ya, dalam siklus operasi normalnya itu akan memberikan apa yang namanya piutang dagang dan dibayar nanti di masa yang akan datang. Nah, jadi contohnya termin kredit 2/10 N/30, gitu ya. Nah, ini 2/10 N/30 itu adalah sebuah kebijakan, ya, sebuah policy yang harus dilakukan oleh si pembeli, ya, dan itu mutlak dalam perusahaan tertentu dianggap mutlak, dan apabila tidak dianggap merugikan, ya. Jadi terminnya 2/10 N/30. Apa artinya? Ya, 2/10 N/30 diberikan diskon 2% apabila dibayar 10 hari dalam satu periode pembeliannya 30 hari. Nah, artinya apa? Ya, saya kirim barang ke Gunung Tua, gitu kan? Seperti tadi apa ya? Order shipping, order BBM, gitu kan? Order BBM. Nah, itu biasanya apa? Bayar langsung atau kasih utang, Pak Ibu? Term sih Pak, utang Pak. Utang, ya Pak, ya. Nah, dikasih utang dulu. Nah, jadi kalau misalkan kapan bayarnya? Dikasih waktu 10 hari. Ya, kalau waktu 10 hari dapat diskon 2%. Tapi ketika lewat 10 hari, maka saya nggak dapat diskon, bayarnya penuh. Nah, itu dikatakan syarat dari term of credit, ya, 2/10 N/30. Itu ya, Bapak Ibu. Atau juga syaratnya 1/10 IOM. Apa ini IOM? End of the month, gitu ya, akhir bulan. Nah, di akhir bulan, ya. Jadi 1% diberikan diskon jika dibayar dalam 10 hari di bulan berikutnya. Nah, jadi diberikan, artinya kalau dia syaratnya 1% ini lebih enak mana, gitu ya? Artinya lebih menguntungkan mana, Bapak Ibu? Dengan model ini atau 2/10 N/30 atau juga 1/10 EOM. Nah, gitu ya. Artinya kalau ini ya lebih apa, ya? Lebih lapang perusahaan menyediakan modal untuk pembayaran hutangnya, ya, karena periode waktunya bisa bulan depan, ya. Sementara ini tidak, gitu kan. Ini dalam jangka waktu 10 hari, maka dapat peluang diskon 2%-nya. Jadi ya tergantung, gitu kan. Artinya kalau misalkan perusahaan jarang utang, gitu ya, langsung dalam tempo 10 hari bayar, gitu ya, maka peluang diskon ini dimanfaatkan, ya. Ini sebenarnya menguntungkan ini, ya. Dan juga praktiknya kebanyakan diterapkan ini, Bapak Ibu, ya. 2/10 N/30. Nah, jadi N10 IOM, ya, di sini adalah net amount, ya. Jadi nilai bersih jatuh tempo, ya, ketika dalam 10 hari bulan depannya, ya. Jadi bukan bulan ini, tapi bulan depannya.
Ya, artinya ini lebih panjang, tapi diskonnya lebih kecil. Sedangkan ini diskonnya lebih besar, tapi bulannya lebih apa? Ya, lebih cepat. Nah, dengan kata lain seperti itu. Contohnya, Bapak Ibu. Nah, ini diasumsikan Stock Stereo dia membeli ya, nilai belinya 3.500, di mana invoice-nya 3.800. Lalu ada return ya. Return-nya dan juga penyisihannya 300 pada tanggal 14. Nah, jadi di situ terlihat ya, Bapak Ibu ya, tanggal 14 Mei. The last day ya, the last day of discount period, ya coba sajikanlah jurnalnya pada tanggal 14 itu. Maka pada tanggal 14 itu di jurnal ini, ya. Maka utangnya 3.500, gitu ya. Kenapa 3.500? Ya karena sudah dikurangi dengan penyisihan, ya, return barang 300, jadi 3.500, Bapak Ibu. Nah, sedangkan dalam hal ini adanya diskon 2%, gitu ya. Ya, diskon 2% dari 3.500 sebesar 70, ya. Jadi di situ utangnya adalah 3.500, ya, di mana dibayarnya 3.430 dan diskonnya 70, ya, yang mengurangi nilai inventory. Bapak Ibu ya, untuk diskon. Ya, berikutnya, jika Stock Stereo ya tidak memanfaatkan diskon tersebut, maka dia harus membayar 3.500-nya, karena 3.500 ini kan udah dikurangi dengan yang retur, Bapak Ibu ya, pada 3 Juni. Sementara tadi tanggal 14 Mei apa ya? Tanggal 14 Mei jatuh temponya. Sementara 3 Juni dia bayarnya. Maka tidak ada diskon di sini. Jadi full bayar. Maka utangnya dibayar, ya utangnya berkurang 3.500, uang kas berkurang 3.500. Karena apa? Ya, dia bayarnya bulan Juni, bukan bayarnya 14, Pak Ibu ya. 14 Mei. Bulan depannya gitu ya. Nggak dapat diskon lagi dia. Nah, seandainya dia dibayar tanggal 14 Mei-nya, maka dapatkan penghematan ya dari pembelian itu senilai 70. Gitu. Nah, jadi di situ bahwasanya diskon 2% ya, 70 itu didapatkan tadi adalah 2% dari 3.500, Bapak Ibu ya. Jadi dari 3.500 tersebutlah diinvestasikan ya. Bahwasanya 10%-nya dari 20 hari ya, maka ada penghematan ya. Penghematan yang didapatkan ya sebesar 50,82 ya. Maka dipostinglah di buku besar, ya, diposting ke buku besar sebagai berikut. Jadi nilai saldo awal 4 Mei, nilai pembeliannya 3.800, ya. Kemudian tanggal 8 Mei, tanggal 6 Mei ongkos angkut. Nah, jadi ongkos angkut menambah dari nilai inventory 150. Ya, kemudian retur pembelian 300 dan juga purchase-nya 700. Jadi saldo nilai inventory itu nilainya 3.580. Nah, ini di buku besar. Nah, jurnal transaksi pembelian ya. Tanggal 5 September Zoo Company membeli barang dagangan kepada Geo. Nilai belinya dibayar kepada Zoo 15.000 yuan ya. Dan biayanya sebesar 8.000. Artinya di sini cost-nya apa ini? Ya, artinya harga pokoknya ya. 8.000. Ya, pada tanggal 8 September Zoo ada melakukan retur barang senilai 2.000. Maka jurnalkanlah. Maka dalam hal ini kita jurnal adalah pertama adalah jurnal jurnal pembeliannya. Jadi nilai inventorinya tadi ya, inventorinya bertambah ya. Karena kita beli barang dagangan 15.000. Ya, barang dagangan bertambah,
15.000, utang timbul kan sebesar 15.000. Lalu hitung harga pokok. Nah, lalu hitung ya 2.000 ada retur gitu ya. Jadi retur barang dagangan utang berkurang 2.000 dan inventory berkurang ya 2.000 karena barang dikembalikan. Nah itu. Ya, tapi di sini transaksi pembeliannya harga pokoknya tidak ditimbulkan gitu ya. Karena kita beli gitu ya. Belum jual kecuali jual gitu ya, baru kita catat harga pokoknya. Nah, berikutnya bagaimana pencatatan ya penjualan dengan sistem perpetual ya. Nah, jadi baru kita membahas penjualan misalnya. Kalau tadi kan pembelian. Ini penjualannya dengan sistem perpetual. Kalau tadi pembelian dengan sistem perpetual ya. Nah, jadi penjualan di sini bisa juga ya, lazimnya kredit atau juga cash. Nah, pendapatan penjualan itu didapatkan dari jasa penjualan. Nah, jadi jasa penjualan itu juga bagian dari kewajiban perusahaan. Dan juga kewajiban tersebut itu ditransfer ke nilai penjualannya kepada buyer. Jadi dokumen sumber dari sistem sales itu adalah yang disebut dengan sales invoice. Kalau tadi dokumen sumber pada sistem pembelian yaitu disebut dengan purchase invoice ya, sedangkan pada penjualan itu sales invoice. Bagaimana bentuk dari sales invoice akan kita lihat. Nah ini. Jadi sales invoice itu nomor invoice ya, ini wajib. Ya ada nomornya. Jadi kalau tidak ada nomornya audit akan temuan ya. Dan di sini nama perusahaan yang menjual. Ya kan? Nah, ini perusahaan yang menjual dijual kepada perusahaan mana? Nama perusahaannya ya, kemudian juga alamatnya ya, kemudian yang dijual apa? Yang dijual nomor kode barang, ya nama deskripsi barang dagangan, kuantitas, harga, total harga. Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, jadi lazimnya setiap terjadinya penjualan, Bapak Ibu, itu kalau dengan sistemnya perpetual, itu dicatat berapa nilai jual dan berapa harga pokok setiap jual. Jual hari ini, ya jual jam inilah, bukan hari ini aja, ya jual jam 9 malam misalnya, dijual. Maka harus wajib dicatat berapa nih yang dijualnya dan berapa harga pokok barang yang dijual. Nah, jadi mencatat penjualannya, ya kalau dia penjualannya kredit, maka di jurnal account receivable di debit, kreditnya sales revenue. Dan dicatat harga pokoknya, mencatat harga pokok, di debit harga pokok, penjualan, cost of goods sold, dan di kreditnya inventory. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Nah, jadi harga pokok bertambah ya. Harga pokok bertambah ya di debit. Inventory berkurang ya karena kan persediaan yang dijual gitu ya. Jadi persediaan berkurang di kredit. Nah, ini dia jadi setiap sistem penjualan selling price dan cost disajikan bersamaan ya pada tanggal yang sama gitu ya. Pada tanggal yang sama pada faktur penjualan yang sama. Nah, jadi setiap keluar faktur penjualan sales invoice ini, maka jurnal lazimnya ini. Nah, dengan kata lain seperti itu. Dengan sistem perpetual ya. Dengan sistem perpetual. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang diskusi. Pak, saya ingin bertanya, Pak. Ya, Pak. Ini Pak mengenai faktur invoice itu nomornya itu Pak kita buat sendiri atau memang sudah ada ditetapkan Pak? Ya, jadi nomor apanya ini invoice number-nya itu haruslah free number. Ya, free number bernomor urut kronologis. Jadi kalau malam ini perusahaan tutup gudang jam 8 malam. Maka jam 8 malam itu fakturnya nomor 100. Nah, jadi faktur nomor 100, invoice-nya nomor 100, maka besok pagi ketika jual, maka wajib keluar nomor berapa?
101, Pak. Ya, 101. Nah, karena pre-number tadi, ya bernomor urut. Jadi biasanya sales invoice ini ya sudah ada di sistem perusahaan. Jadi fakturnya faktur yang tercetak. Kalau dulu bolehlah gitu kan, bahwasanya fakturnya manual gitu ya. Fakturnya manual artinya tulis tangan, ya tulis tangan, dan biasanya di faktur yang tebal itu kan sudah ada dia apa gitu ya, stamp ya, sudah ada invoice nomornya sendiri gitu ya, yang apa ya sudah bernomor gitu ya. Nah, itu. Jadi kalau komputer ya otomatis dia mengeluarkan nomor. Nah, jadi malam ini nomor 100, besok pagi buka order lagi nomor 11. Nah, jadi wajib bernomor. Nanti bahasa jurnalnya adalah di sini kan keterangan. Ya, sales revenue. Ya, sales invoice nomor berapa? Ya, disebutkan invoice nomor sekian. Nah, ilustrasinya PW Studio mencatat penjualan 3.800 tanggal 4 Mei kepada South Stereo dan harga pokoknya 2.400. Apa jurnalnya? Nah, asumsinya pasti piutang gitu kan. Maka piutang akun receivable di debit ya 3.800 dan di kreditnya sebagai sales 3.800. Lalu dicatat juga harga pokoknya, cost of goods sold dan juga inventory 2.400. Nah, ini. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan ini. Cukup jelas? Nah, biasanya kalau perusahaan kebanyakan pakai apa? Apakah metode perpetual atau periodikal? Kalau di perusahaan saya sih pakai perpetual sih Pak. Setiap hari ada recordnya karena udah by sistem di driving pakai SAP gitu Pak. Ya, di SAP-nya udah langsung apa ya Pak ya? Perpetual ya? Iya. Iya, betul. Kebanyakan ya artinya ini kebijakan akuntansi. Jadi kebijakan diungkapkan ya di laporan keuangannya gitu Pak ya. Jadi di laporan keuangannya, di catatan atas laporan keuangan bahwasanya dalam kebijakan penjualan kami menganut metode perpetual method. Nah, itu untuk persediaan. Nah, itu biasanya ya. Jadi itu banyaknya dengan perpetual. Terstate Pak di laporan keuangan ya Pak ya. Ada metode perpetual Pak ya. Ya, di disclose, diungkapkan. Di disclosure. Jadi nanti ketika audit pun itu akan ditanya auditor juga, kan? Mohon maaf Pak, kebijakan pencatatan penjualan persediaannya menganut metode apa? Katanya. Itu ya akan apa ya? Metode pencatatan ya. Jadi metode pencatatan itu adalah perpetual method atau juga periodical method. Tapi kebanyakan ya perpetual. Karena apa? Perpetual. Karena berulang sih Pak transaksinya Pak. Dalam satu hari ada beragam transaksi. Ada sales, ada receivable, ada payable. Seperti itu sih Pak. Ya, karena perusahaan juga ingin menyajikan laporan keuangannya kan laporan keuangan bulanan ya Pak ya. Betul Pak. Nah, laporan keuangan bulanan dia mau mengetahui berapa laba rugi. Ya, kalau dia mau mengetahui laba rugi, maka harus tahu harga pokok. Tanpa menunggu inspeksi gudang, gitu kan? Tanpa menunggu kantor pusat Jakarta datang menginspeksi gudangnya, kan berapa nilai stok? Nah, kan gitu, Pak ya. Baru dapat nilai harga pokok. Kalau nggak jadi inspeksi berarti kalau tidak jadi stock of name berarti apa? Ya berarti nggak tahu harga pokok, nggak tahu laba. Ya karena itu tadi konsekuensinya kan perusahaan mau menyajikan ya monthly report atau juga quarterly report atau juga annual report. Nah itu dia. Nah kemudian juga sales return and allowance. Nah jadi sales return and allowance juga ini dihitung ya kontra dari revenue. Nah, jadi kontra dari revenue. Jadi kalau revenue itu normalnya di kredit. Nah, jadi kalau dia kontra berarti dia debit. Ya, sales not reduce ya. Sales not reduce because ya what obscure important. Nah, jadi nilai sales disajikan kotornya aja.
Ya, jadi disajikan nilai kotornya. Maka sales return-nya juga disajikan sebesar nilai kotornya. Berapa return-nya ya itu dicatat. Sales-nya nggak usah diganggu dulu, nggak usah dikurangkan. Ya, itu ya. Jadi dia sales not reduce. Contoh, ya PW Studio itu mencatatkan retur barang 300 dari nilai penjualannya harga pokoknya 140. Jadi barang retur dihitung juga harga pokoknya. Ya, diasumsikan barang dagangan itu not defektif, nggak ada rusak, tapi hanya retur saja. Ya. Retur dikembalikan. Ya, jadi jurnalnya adalah sales return and allowance di debit. Nah, kenapa di debit? Kenapa nggak di kredit gitu? Kurang, Pak. Ya karena sudah kontra dari penjualan tadi. Penjualan kan saldo normalnya di kredit. Ya kan, maka return akan di debit. Pasti dia lawan perkiraan dari sales. Ya karena return itu kan dari sales gitu ya. Nah, maka letaknya di debit. Nah, itu jawabannya. Dan kreditnya piutang. Ya kan, piutang dagang. Atau juga kreditnya ya kalau udah cash ya cash gitu ya. Tapi piutang ya. Ya, tanggal 8 juga dicatat nilai inventorinya. Ya, nilai inventory artinya harga pokoknya berkurang 140. Ya kan? Dicatat. Nah, itu. Jadi inventory 140 dan juga cost of goods sold 140 dari peristiwa sales return. Retur barang ya. Nah, itu Bapak Ibu. Nah, berikutnya diasumsikan retur barang tersebut defektif. Nah, artinya defektif itu tadi karena rusak ya atau juga karena hal-hal tertentu. Nilainya 50. Ya, sama juga ya. Jadi sales return and allowance 300, account receivable 300, lalu mencatatkan defektif. Defektif itu tetap jurnalnya inventory di debit, kreditnya cost of goods sold. Ya, berkurangnya harga pokok dan bertambahnya persediaan. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini ada pertanyaan. The cost of goods sold. Ya, harga pokok penjualan barang dagangan itu menunjukkan perbedaan dalam dan juga pencatatan masing-masing dari penjualan yang terjadi setiap saat. Ya, jadi cost of goods sold yang menampilkan catatan yang terjadi setiap saat disebut apa? Apakah dia periodic inventory system? Apakah perpetual system saja? Atau juga dua gabungan periodik dan juga perpetual? Atau bukan dari periodik dan juga perpetual system? Jawabnya adalah B, Pak. ya, B ya, perpetual udah jelas. Karena apa? Perpetual. Ya, di sini ada kata kuncinya each time. Nah, tiap waktu. Each time. Nah, kemudian juga selain dari sales return, ya barang balik. Kenapa barang balik? Ya karena keinginan si pembeli, si penerima kan yang menyebabkan terjadinya sales return. Tetapi kalau misalnya sales discount, nah ini kebijakan si penjual. Nah, jadi sama sales discount atau juga sales allowance ya atau juga sales defektif tadi itu kontra dari sales. Nah, jadi kalau dia sales saldo normalnya di kredit, maka sales diskon saldo normalnya letaknya di debit ya. Letaknya di debit Bapak Ibu. Nah, jadi inilah narasinya ya. Penjualannya 3.800, returnnya 300, diskonnya 300. Berapakah nilai penjualan? Kurangkan saja 3.800 kurang 300 kurang 70. Net sales, namanya net sales. 3.430. Ya, Bapak Ibu. Contoh sales diskon. Diilustrasikan Sauk Stereo ya dalam Sauk Stereo mempunyai nilai penjualan 3.500 kotor ya. Kotornya 3.800 dikurangi allowance-nya 300. Jadi netnya
3.500 per Mei 14. Dan sajikanlah jurnal yang dibutuhkan pada tanggal 14 Mei itu. Jadi pada tanggal 14 Mei di jurnal lah ya. Artinya tadi ada apa ya? Ada diskon. Ada diskon ya di sini account receivable-nya 3.500, kemudian bayarnya nggak 3.500, 3.430 ya diterima gitu ya. Maka dikasih diskon ya, diskon itu kebijakan perusahaan gitu ya. Maka bayarnya 3.430 dari dapatnya diskon. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau diskusi untuk sales discount. Jadi sales discount, sales allowance ya itu semuanya pengurang dari penjualan. Ya, kemudian transaksi penjualan lainnya pada tanggal ini ya, tanggal 5 September Zoo Company membeli barang dagangan kepada Geo Company. Nilai penjualannya adalah 15.000, harga pokoknya 8.000, Bapak Ibu. Nah, jadi tinggal catat aja nilai kotor penjualan, harga pokok. Ya, jadi account receivable 15.000, sales revenue 15.000. Kemudian cost of goods sold 8.000, kreditnya inventory. Ada yang mau kita diskusikan, Bapak Ibu? Silakan. Nah, jadi dicatat dulu harga pokoknya. Ya, dicatat dulu harga pokoknya, baru catat return-nya. Jadi ada return ya, returnnya 2.000 ya, sales return, account receivable 2.000 ya. Dan juga barang yang inferior ya, nilai wajarnya sebenarnya 300 ya. Jadi inventory 300, cost of goods sold 300. Berikutnya ya, bagaimana siklus perusahaan dagang langkahnya ya. Jadi sama gitu ya, ada adjusting entries juga. Nah, jadi ada penyesuaian juga Bapak Ibu ya. Jadi ada penyesuaian. Kenapa ada penyesuaian? Karena setiap perusahaan itu kan apa ya, beroperasi. Terkadang ya ada perkiraan yang belum dicatat, ya maka harus dicatat. Maka ada penyesuaian ya. Atau juga ada yang mau ditambahkan dari sebuah catatan, maka perlulah adjusting entries. Ya. Contohnya adjusting entries. Ya. Dalam hal ini PW Studio belum melakukan penyesuaian atas perkiraan inventorinya, disajikan nilai inventorinya 40.500. Setelah adanya perhitungan fisik, PW Studio menyatakan nilai persediaannya tanggal 31 Desember 40.000. Nah, maka perusahaan akan menyesuaikan, ya kan? Menyesuaikan berarti menentukan berapa nilai persediaannya. Ya, berarti nilai persediaan yang sudah terpakai, gitu kan? Jadi yang terpakai dicatat. Nah, maka yang terpakai itulah disesuaikan, bukan yang tersisa, Bapak Ibu ya, tapi yang terpakai. Jadi 40.500 saldo awal belum penyesuaian, setelah dihitung, setelah datang tim fisik, ya setelah adanya stop of name ternyata 40.000. Berarti 500 lagi diapain? Terlalu tinggi nilai yang dicatat sebagai persediaan. Maka disajikanlah cost of goods sold 500, kreditnya inventory berkurang 500. Nah ini Bapak Ibu. Ini yang dicatat oleh bagian bagian pembukuan ya. Maka di closing entries itulah tadi Bapak Ibu ya. Jadi semua perkiraan ya cost of goods sold itu dikredit. Nah, dikredit di sini. Jadi di objek jurnal penutupan ya. Objek jurnal penutupan. Nah, sales discount ya, sales discount ya di bawahnya ya, sales return, sales discount. Nah, itu Bapak Ibu ya. Kenapa dia dikredit? Ya karena tadi apa ya? Karena saldo melawan dari saldo normalnya, maka letaknya di kredit. Maka dalam hal ini ya, ini service revenue-nya 480.000, sementara seluruh biayanya, seluruh beban dan biaya 450.000. Ya, berarti berapa laba? 30.000.
maka laba 30.000 dialokasikan ke laba ditahan. Maka laba ditahannya yang saldo normalnya di debit menjadi kredit ya. Jadi di debitnya income summary, di kreditnya laba ditahan ya. Jadi laba ditahan kemudian adanya dividen ya. Dividen saldo normalnya di debit, setelah di closing letaknya di kredit. Maka debitnya di return earning. Return earning, kemudian dividen. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di jurnal ini. Pak, izin tanya, Pak. Ya, silakan Pak. Saya mau menanyakan yang tadi yang sales returns and allowance, Pak. Itu kan misalnya kalau yang dikembalikan itu inventorinya sudah rusak, apakah kita bisa masukkan lagi ke dalam inventory, Pak? Ya, karena dia sudah return, Pak. Ya. Itu otomatis dikeluarkan dari nilai stok. Dikeluarkan dari nilai stok dan juga dikeluarkan dari nilai hutangnya. Jadi hutang kita udah berkurang karena kita return barang. Stok barang juga berkurang. Pak, maaf Pak, misalnya gini Pak, kita kan sebagai penjual, jadi pembeli itu mengembalikan kepada kita barang yang sudah rusak Pak. Jadi barang yang sudah rusak ini kan selanjutnya kita pun tidak bisa menjualnya lagi Pak. Itu kenapa kita tambahkan lagi ke inventory kita Pak? Ya, jadi memang karena dikembalikan gitu kan, itu kan dikembalikan kepada si penjual. Ya artinya si penjual sebagai sebuah kerugian juga. Artinya si penjual akan retur lagi dengan ke pabrik. Ya kan, artinya perusahaan nggak mau menanggung kerugian ya Pak ya. Perusahaan nggak mau menanggung kerugian, ya maka dia kembalikan lagi ke pabrik. Yang menanggung kerugian sebenarnya pabrik. Ya karena apa? Kenapa rusak? Ya disebabkan karena diproduksi cacat. Ya maka itu tadi ya. Tetapi ketika misalnya cacatnya karena apa ya? Karena pengiriman, maka bukan salah pabrik. Nah kalau itu ya itu salahnya perusahaan penjual. Maka kalau dia salahnya perusahaan penjual, ya barang di gudang bertambah, tapi barang rusak dikurangkan. Ya barang rusak disebabkan karena pecah pada saat kirim. Ya maka kalau dia pecah pada saat pengiriman, yang menanggung kerugian itu siapa? Ya si penjual. Ya tetapi masih ketika misalnya kembali ke pabrik, masih bisa dikembalikan ke pabrik, maka si penjual tidak ada rugi kan, karena barang masih bisa dikembalikan ke pabrik. Maaf Pak, kalau seandainya yang Bapak katakan tadi kesalahan oleh penjual gitu, jadi apakah kita nanti terakhirnya membuka beban barang rusak atau bagaimana? Betul, wajib kan dia menjadi beban Pak ya. Nah di sini dia jadi beban perusahaan itu. Makanya dalam pengiriman diusahakan jangan apa gitu kan, jangan rusak, jangan cacat. Ya kenapa? Bagaimana jangan rusak dan jangan cacat? Ya, driver tanggung jawab. Ya. Kalau misalnya rusak atau cacat, potong gaji. Ya kalau dia potong gaji itu kan menunjukkan apa gitu kan? Perusahaan tidak mau menanggung risiko kalau misalkan ada cacat atau rusak, Pak. Nah itu kan. Nah jadi tergantung juga ya. Rusaknya karena apa? Returnya karena apa? Apakah returnya karena di luar spek atau karena proses pengirimannya pecah misalnya, atau proses pengirimannya yang tumpah. Kalau misalkan CPO kan, itu misalnya order 100 kg, datang 80 kg, kena dari mana 20? Apakah mau retur 20? Ternyata disebabkan karena kencing di jalan. Ya kan, nah, itu kan yang banyak terjadi kan di lapangan. Nah kalau dia kencing di jalan, yang salah siapa? Siapa yang menanggung itu? Si penjual. Ya, si pembeli yang harus terima 100. Ya, 100 ton. Tapi yang datang 80 ton, 20 ton kencing di jalan. Dia ambil orang pakai timba kan. Bajing loncat juga gitu kan. Nah, itu yang nanggung siapa? Si penjual. Tanggung jawab si penjual, kerugiannya. Maka biar supaya nggak rugi gimana ya? Supirnya tanggung jawab. Biasanya gitu Pak ya. Supirnya kalau artinya ada barang hilang, tanggung jawab driver. Driver ganti potong gaji biasanya gitu kan. Menghindari risiko itu tadi retur atau juga rusak.
Nah, itu ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian ini kita lihat transaksi disajikan di neraca saldo Spotware per 31 Desember, nilai inventorinya 25.000. Nah, itu ya, nilai inventory 25.000, penjualannya 162.400. Retur barang 4.800. Sales discount 3.600. Nah, ini sama tadi dengan closing ya. Cost of goods sold 110.000. Oke. Rent revenue 6.000. Break out 1.800. Rent expense 8.800. Salaries and wage expense 22.000. Maka disajikanlah closing. Mudah sekali. Pertama kita mengclosing sales revenue. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Kita mengclosing sales revenue. Sales revenue saldo normalnya di mana? Kredit, Pak. Di kredit. Maka letaknya di closing, letaknya di Debit, Pak. di debit. Kreditnya adalah income summary. Nah, itu ya. Jadi sales revenue 162.400, kreditnya income summary. Nah, ini. Nah, jadi seluruh revenue ya, yang 162.400, kemudian yang 6.000 gitu ya. Rent revenue, nah itu ya. Kreditnya apa? Income summary. Nah itu. Yang kedua, menutup apa? Yang kita tutup. Ya, kita tutup adalah yang seluruh sales return tutup. Sales discount tutup, closing ya. Cost of goods sold closing. Break out closing. Rent expense closing. Salaries and wage expense closing. Nah, maka jurnalnya ini kreditnya di debitnya adalah income summary. Nah, ini yang di closing. Letaknya di kredit, Bapak Ibu ya. Nah, itu. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Cukup jelas? Ya, cukup jelas ya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kita sajikan bagaimana pelaporannya di laporan keuangan. Nah, jadi pelaporan di laporan keuangan untuk barang dagangan perusahaan dagang, maka disajikan ya sebagai berikut. Nah, jadi di situ salesnya. Makanya tadi salesnya harus menyajikan nilai kotornya. Ya kan, dikurangkanlah sales return dan juga sales discount. Ya, totalnya ya net sales. Ini ya di income statement salesnya ya. Gross profitnya, ya gross profitnya disajikan net sales yang 460 tadi dikurangkan dengan harga pokoknya 316.000, maka dapatlah gross profit, laba kotor. Jadi laba kotor 144 dikurangkan dari net sales dikurangi harga pokok atau cost of goods sold. Nah, kalau di pabrik, ya kalau di pabrik nantinya bukan lagi cost of goods sold, artinya kita akan menghitung apa namanya cost of good manufacture. Nah, jadi bisa aja ya, cost of goods sold ini ya pada akhirnya menimbulkan penjualan, lalu kita tentukan harga pokok penjualan secara menyeluruh. Artinya apa? Cost of goods sold itu di dalamnya incremental dari cost of good manufacture. Ya, Bapak Ibu. Nah, jadi laba kotor ini ya inilah ya persentasenya. Ya, laba kotor dibagi dengan net sales. Jadi persentase laba kotor persen 31,3%. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Pak, untuk COGS itu Pak, apakah ada biaya ininya Pak selain material Pak? Misalkan transport cost ataupun storage cost itu termasuk di COGS Pak? Betul, sudah pasti. Jadi di COGS itu sudah masuklah freight cost. Ya, biaya kirim. Biaya kirim, kemudian juga apa lagi ya? Gaji bagian. Di sini ada perlu juga kita pisahkan ya antara apa ya? Gaji supervisor. Gaji supervisor itu masuk ke apa? Masuk ke cost of goods sold atau masuk ke expense? Operational expense.
Supervisor ya Pak ya? Ya, supervisor. Supervisor Expense, itu kan nggak terlibat langsung Pak. Berarti Ya. dia ke expense sih Pak biasanya Pak. Ya, kalau untuk perusahaan jasa, gitu kan. Tapi kalau misalnya perusahaan dagang, ya Masuk bisa ke dia COGS Pak. Ya, COGS, ya kan. betul. Gaji bagian marketing, SPG, masuk ke general expense atau cost of goods sold. Expense sih biasanya Pak. Expense ya Pak ya. Ya, Ya. marketing expense. Tetapi kalau misalnya perusahaan CPO gitu kan, upah mandor. Nah, upah mandor itu masuk apa? Masuk ke Cost COGS Pak. COGS ya. Nah, Iya. itu dia. Jadi Karena dia terhitung. dipisahkan langsung atau tidak langsung biaya itu. Nah, untuk dapat ini lagi Pak, maaf Pak balik ke tadi. Nah, setelah ada net sales sama COGS kan dapat gross profit Pak. Ya. Nah, gross profitnya kan artinya kotor. Nah, untuk dapat net profitnya itu apa lagi yang dibagi Pak? Komponennya Pak. Karena HPP, harga pokok produksinya kan sudah mencakup biaya-biaya tambahan tadi Pak. Ya. Ya, jadi dia net sales dikurangi cost of goods sold dapatlah gross profit. Gross profit dikurangi dengan expense ya, operational expense atau juga marketing expense, dapatlah net sales. Net Itu ya, profit. Pak ya. Dapatlah net sales. Net sales pun juga dikategorikan net sales before tax atau juga net sales after tax. Ya. Nah, itu dia. Jadi dia ya, silakan. Makanya di financial statement itu ada tercantum ya Pak ya, without dan include gitu ya Pak, include tax sama without tax ya Pak. Ya, betul. Jadi dia jadi bahasa akuntansinya adalah net sales after tax, artinya net income ya, bukan net sales ya, net income before tax atau juga net income after tax. Oke Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Nah, jadi operating expense itu inilah ya. Jadi dia salaries and wage expense, utilities expense, advertising expense, depreciation expense, break out, insurance expense. Nah, kalau dia salaries, ya salaries itu gaji pegawai kantor pusat, ya. Ya, gaji pegawai kantor pusat ya sebagai operating expense, bukan COGS. Nah itu. Nah, kemudian juga dalam IFRS, Bapak Ibu ya, jadi income itu nantinya dipisahkan. Jadi mana yang comprehensive income, ada yang dalam hal ini sebagai main income, ya. Artinya di sini dalam income statement ya berbagai jenis pendapatan dan juga gain dan juga beban atau juga loss itu akan tidak ada dihubungkan secara langsung terhadap operasi perusahaan secara langsung. Jadi dikatakan seperti misalnya yang tidak berhubungan dengan perusahaan secara langsung ya interest revenue ya beban bunga pendapatan bunga ya. Jadi kalau dia pendapatan bunga kan memang bukan operasi normal perusahaan ya Pak ya. Artinya karena dia perusahaan punya surat berharga, lantas surat berharga itu jatuh tempo lantas menghasilkan pendapatan yang namanya pendapatan bunga. Maka kelompoknya sebagai other income. Atau juga perusahaan mendapatkan dividen karena perusahaan punya penyertaan modal kepada perusahaan lain berupa saham. Ya, maka dalam hal itu menimbulkan pendapatan dividen. Nah, itu other income. Ya, rent revenue, pendapatan sewa. Ya, perusahaan ada menyewakan gudangnya, pabriknya kepada pihak lain. Atau juga perusahaan mendapatkan gain. Gain kenapa? Ya, karena jual aset untungnya besar. Ya, maka menimbulkan capital gain ya, gain dari properti, ya dari plant atau juga dari equipment ya. Itu ya, Bapak Ibu. Jadi other expense ya, beban pun juga ada yang beban yang sifatnya casualty loss ya, seperti misalnya casualty loss itu karena vandalism atau juga insiden. Nah, itu beban ya, dikelompokkan beban lain-lain. Atau juga beban disebabkan karena pengcancelan ya, cancelan dari sewa properti, plant atau juga equipment. Ya, atau juga beban lain-lain disebabkan karena apa ya? Karena karyawan. Ya, jadi karena karyawan atau juga karena supplier. Itu kelompoknya beban lain-lain. Artinya beban ini di luar kegiatan operasi normal perusahaan. Dan juga beban bunga. Nah, jadi beban bunga ini juga
must be disclosed, harus diungkapkan ya di komponen laporan keuangan. Nah, jadi jangan ditotalkan ya, tetapi harus diungkapkan. Nah, jadi bentuknya ini, Bapak Ibu. Jadi itu tadi ya, net income tadi ya berasal dari sales ya kan, dikurangi dengan cost of goods sold, dapatlah gross profit. Gross profit dikurangi dengan operating expense ya, dari operating expense ditambahkan dengan income from operation dan juga other income, dan dapatlah dia net income. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau kita diskusikan di sini. Cukup jelas? Cukup jelas ya. Nah, lalu ada comprehensive income. Nah, inilah yang dikatakan jenis laporan keuangan yang kelima. Nah, ya. Jadi kalau yang kelima ini dia harus disajikan yang namanya comprehensive income statement. Jadi comprehensive income statement itu net income tadi 31.600 ini. Ya, 31.600 ditambah other comprehensive income 2.300. Seperti misalnya unrealized holding gain investment securities 2.300. Jadi totalnya 3.900. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Dengan kata lain apa? Comprehensive income ini memisahkan ya. Jadi dia dipisahkan antara yang bersifat operasi normal atau yang bukan dari operasi normal ya. Seperti misalnya gain investment securities, surat berharga, kan itu udah jauh sekali gitu ya. Nah, jadi situ comprehensive income namanya. Seandainya perusahaan nggak punya investasi di surat berharga gimana? Ya, karena kan resikonya besar ya surat berharga, Bapak Ibu ya. Udah banyak yang kena kan. Seperti misalnya apa ya? Asuransi apa itu yang kemarin itu? Jiwasraya kan? Ya, Jiwasraya itu kan kerugiannya, kenapa dia gagal bayar? Ya, disebabkan itu menimbulkan unrealized holding loss di sini kan, yang besar karena dia unit link produknya sudah jual apa kan ke saham. Ya, jadi dia beli saham dan sahamnya jatuh harga ya. Waktu beli harga saham 5.000 ya. Waktu jual ya sahamnya turun. Nah, itu kan yang terjadi pada Jiwasraya. Jadi nggak murni lagi asuransi dia, tapi sudah investasi. Nah, jadi kalau tidak ada ya nol aja. Net income tambah other comprehensive income nol. Nah, total comprehensive income tetap disajikan ya, tetapi unrealized holdingnya nol di sini. Atau juga unrealized loss-nya nol. Nah, itu ya. Nah, jadi penyajiannya di statement of financial position akan disajikan sebagai berikut. Ini Bapak Ibu. Ada yang mau kita diskusikan? Gitu ya. Nah, jadi klasifikasinya ini. Nah, jadi account payable itu kelompok current liabilities, account receivable kelompok current asset. Jadi bisa kan memisahkan perkiraan apa ini? Masuk ke mana header-nya? Itu ya, Bapak Ibu. Nah, inilah sekilas lampirannya ya, worksheet untuk perusahaan dagang itu ini. Jadi karakteristik yang uniknya di mana? Ya, adanya cost of goods sold 1, adanya sales discount 2, adanya return and allowance 3, yang tidak ada di pabrik, yang tidak ada di jasa. Nah, itu yang berbedanya. Ya, yang itu yang berbedanya. Dan nilai presiden barang dagangannya disajikan hanya inventory stock. Kalau misalnya perusahaan pemanufakturan itu inventorinya 3, Bapak Ibu ya. Nah, itu inventorinya 3. Apa itu? Raw material, kemudian work in process, ya, kemudian juga finished good. Perusahaan pengolahan ya. Pengolahan ikan, pengolahan sawit, pengolahan sumber daya alam, ya, pengolahan perusahaan karet, gitu kan? Itu kan inventorinya 3. Nah, ini total 1 dia. Itu ya Bapak Ibu. Silakan kalau ada yang mau kita diskusikan. Ya, kemudian juga, nah ini ya,
record purchase and sales inventory under periodic inventory system. Nah, ini kita abaikan aja. Silakan kalau ada. Pak, mungkin sedikit yang ke worksheet tadi, Pak. Ya. Kalau misalkan ada piutang yang tak terbayarkan, Pak, Ya. itu kan biasanya diprovisikan, artinya dianggarkan gitu, Pak. Itu masuknya kemana, Pak? Ininya, Pak? Nah, piutang yang tidak tertagih, gitu kan? Betul. Nah, Pak. piutang yang tidak tertagih kan menimbulkan dua kebijakan. Ya kan, apakah disisihkan, apakah dihapuskan? Kan itu kan. Kalau dia disisihkan, maka masuk kepada allowance, penyisihan. Nilai asetnya berkurang, kan nilai masuk ke profit loss sih biasanya, Pak. Mengurangi ini, Pak, profit biasanya. Berarti masuk ke expand, Pak ya? Iya, Pak. Nah, masuk ke expand, ya berarti kebijakannya penghapusan oleh perusahaan. Penghapusan. Nah, maka dia metodenya metode direct write-off. Ya, kalau dia di direct write-off itu dikurangkan langsung, gitu kan, sebagai beban lain-lain. Nah, jadi kalau dia dianggap sebagai metode penghapusan, maka labanya berkurang. Tapi kalau metodenya sebagai penyisihan, asetnya berkurang, nilai piutang kotornya berkurang. Net realizable account receivable itu akan berkurang. Nah, mau pilih mana? Tergantung kebijakan akuntansinya. Ya, biasanya kebijakan akuntansi diungkapkan ya kan di catatan atas laporan keuangan. Bahwasanya kami menganut metode penghapusan. Berarti metode direct write-off dibanding metode penyisihan. Tapi tetap kami tagih katanya kan? Betul, Pak. Ya, tetap ditagih gitu kan. Seandainya dibayar, ya akan ditimbulkan lagi sebagai piutang. Nah, itu kan. Nah, jadi itu jurnalnya masuk ke laporan berikutnya kan ya, Pak, nanti? Ya, Pak? Jadi jurnalnya itu masuk ke beban ya, Pak. Jadi beban penyisihan piutang. Jadi bukanlah sebagai penyisihan piutang ya, tetapi sudah sebagai beban. Jadi beda itu. Dampaknya adalah ya ke sini account receivable-nya terlalu tinggi ya. Kalau seandainya metodenya penyisihan. Tapi kalau metodenya penghapusan, ya account receivable-nya rendah. Nah, itu dia. Ya, jadi dampaknya kalau metode penghapusan, account receivable-nya asetnya rendah. Labanya rendah juga. Rendah, betul, Pak. Baik, Pak. Baik. Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan Bapak Ibu yang lain. Baik, kalau tidak ada, saya kira itu aja ya, daripada nanti malam hari. Inilah perkuliahan kita hari ini, dan mohon di absen Bapak Ibu dan di-upload di Google Classroom. Dan videonya nanti saya share ya, Bapak Ibu. Baiklah, selamat malam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya. Waalaikumsalam, Pak. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.